Ekspresi Gibran jadi sorotan. Jadi ada video momen para anggota DPR tuh lagi pada joget. Tapi netizen pada salfok sama ekspresi Gibran. Karena pas anggota DPR lagi pada joget, Gibran malah pasang muka datar. Tapi gue mau nanya nih, menurut kalian, untuk kondisi rakyat yang sekarang, ekspresi yang benar tuh sebenarnya yang mana? Ekspresi Gibran atau anggota DPR ini? Coba. Ekspresi dingin, Gibran mewakili rakyat. Muak, gaji DPR tembus 100 juta per bulan dan perharinya 3 juta lebih, guys. Kalian lihat ekspresi Gibran meskipun mereka joget, namun Gibran seolah-olah menyimpan sesuatu ya. Seketika Mantap. mimik wajah Gibran berubah saat melihat para anggota DPR joget kegirangan karena gajinya naik 3 juta per hari. Gibran seakan tak bisa menahan amarahnya, tapi apalah daya dirinya hanyalah seorang wakil presiden dan bukan pengambil keputusan. Lone Wolf bukan berarti antisosial, tapi dia tahu dunia ini bukan panggung buat cari pengakuan. Dia nggak butuh validasi, nggak haus tepuk tangan. Yang dia kejar cuma satu hal, misi kehidupan. Guys, buka mata kalian lebar-lebar guys ya. Banyak yang nggak sadar justru pemerintah saat ini sedang memperlihatkan siapakah yang menjadi duri dalam daging selama ini di negeri kita tercinta. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau undang-undang, itu yang menyetujuinya adalah DPR. Ketika mereka tidak menyetujui undang-undang atau kebijakan tersebut, maka kebijakan itu tidak akan berlaku. Lantas kenapa sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat seperti kenaikan pajak, penyitaan tanah 2 tahun nganggur, pembukuan rekening, royalti musik yang nggak jelas, itu disetujui sama mereka. Dan bahkan kebijakan yang menguntungkan mereka yaitu kenaikan gaji sampai 100 juta 1 bulan. Itu mereka langsung dengan happy menyetujuinya dan bergoyang ria. Oke? Tapi kalian sadari nggak? Ya, semua kebijakan itu menguntungkan para elit. Hanya satu kebijakan yang membuat mereka panik, itu tidak mereka setuju sampai saat ini. Apakah itu? Penyitaan aset para koruptor. Betul. Belum disetujui sampai saat ini. Ekspresi Gibran jadi sorotan. Jadi ada video momen para anggota DPR tuh lagi pada joget. Tapi netizen pada salfok sama ekspresi Gibran. Karena pas anggota DPR lagi pada joget, Gibran malah pasang muka datar. Tapi gue mau nanya nih, menurut kalian, untuk kondisi rakyat yang sekarang, ekspresi yang benar tuh sebenarnya yang mana? Ekspresi Gibran atau anggota DPR ini? Coba tulis di komentar. Ekspresi dingin, Gibran mewakili rakyat. Muak, gaji DPR tembus 100 juta per bulan dan perharinya 3 juta lebih, guys. Kalian lihat ekspresi Gibran meskipun mereka joget, namun Gibran seolah-olah menyimpan sesuatu ya. Kayak tidak setuju ya, gaji DPR semakin naik. Waduh, Seketika mantap. mimik wajah Gibran berubah saat melihat para anggota DPR joget kegirangan karena gajinya naik 3 juta per hari. Gibran seakan tak bisa menahan amarahnya, tapi apalah daya dirinya hanyalah seorang wakil presiden dan bukan pengambil keputusan. Ya betul. Serigala yang paling berbahaya bukan yang paling ribut, tapi yang berjalan sendirian tanpa suara dan penuh tujuan. Lone Wolf bukan berarti antisosial, tapi dia tahu dunia ini bukan panggung buat cari pengakuan. Dia nggak butuh validasi, nggak haus tepuk tangan. Yang dia kejar cuma satu hal, misi kehidupan. Orang lain pamer, dia diam. Orang lain ramai, dia berpikir. Dan saat waktunya datang, dia eksekusi dengan tenang. Kesendirian bukan kelemahan baginya. Itu adalah medan tempur. Tempat dia mengasah diri tanpa distraksi dan basa-basi. Belajarlah berdiri sendiri, karena yang enggak takut sendirian adalah yang paling sulit dijatuhkan. Apakah joget dan pesta Anda wajar di atas penderitaan masyarakat yang menanggung berat hidup, bekerja hingga titik lelah hanya untuk membayar pajak yang menjadi gaji Anda? Jika ini bukan ketidakadilan yang mencolok, lalu apa lagi? Dan percayalah, wahai para pejabat, semua yang Anda peroleh dengan cara ini, semua pesta, semua tawa, akan ada waktunya harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lepas dari penghitungan Tuhan. Anda menari di atas penderitaan rakyat, sementara yang merdeka bukan rakyat, melainkan Anda, pejabat yang menumpuk kekayaan dari darah dan keringat orang lain. Apakah rakyat harus terus diam? Apakah ketidakadilan ini harus dibiarkan terus mengakar, sementara Anda bergelimang harta dan rakyat makin miskin, lapar, dan tertekan? Tidakkah tiba saatnya suara rakyat bangkit, menuntut keadilan, dan memutus rantai penindasan pajak yang menjadi penghasilan mewah para elit?
Apakah perlu gerakan 2026 untuk menghentikan pembayaran pajak yang menindas rakyat? Lihatlah, wahai anggota DPR RI, bagaimana mudahnya Anda melupakan rakyat yang memberi Anda kekayaan ini. Anda berjoget, tersenyum, tertawa, merayakan gaji yang bagi rakyat biasa adalah impian seumur hidup. Sementara di luar gedung parlemen, ibu-ibu menjual gorengan untuk sekadar Rp60.000 per hari, ayah-ayah bekerja serabutan untuk memastikan anak-anaknya tidak tidur lapar. Apakah tawa Anda itu pantas? Atau apakah hati nurani Anda sudah tertutup rapat, tertimbun kemewahan, dan tunjangan yang Anda raih dari jerih payah orang lain? Mari kita hitung secara gamblang. Anda menikmati 100 juta rupiah per bulan, itu sudah termasuk tunjangan, fasilitas, dan segala macam hak istimewa. Artinya, sehari Anda menelan lebih dari 3 juta rupiah. Bandingkan dengan guru honorer yang membimbing anak-anak bangsa, yang tetap rendah hati, tetap bekerja, meski gajinya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Mereka menanam benih masa depan, sementara Anda menari-nari seolah masa depan rakyat bukan urusan Anda. Bukankah ini pengkhianatan moral? Bukankah ini penghinaan terhadap amanah yang diberikan rakyat? Dan jangan lupa, rakyat harus membayar pajak untuk menutupi semua gaji fantastis itu. Pajak yang mereka bayar untuk menopang pesta, joget, dan kenyamanan hidup Anda. Pajak yang membuat rakyat menahan lapar, menunda kebutuhan, dan berjuang keras hanya agar negara, atau lebih tepatnya, para pejabat, tetap menikmati hidup bergelimang harta. Bukankah ini kebijakan yang kejam? Bukankah ini bentuk nyata ketidakadilan yang tak bisa dimaafkan? Apakah Anda tahu, masih banyak rakyat yang tidur tanpa perut kenyang? Masih banyak anak-anak yang belajar di kelas reot, guru-guru yang menahan lapar. Sementara Anda menari-nari di ruangan ber-AC. Apakah ini yang disebut kemerdekaan? Kemerdekaan untuk rakyat? Tidak. Kemerdekaan hanya untuk Anda. Elit yang meraup uang rakyat, menertawakan penderitaan orang lain, dan seakan lupa bahwa hidup ini adalah amanah. Iki negara apa? Jarine gemah ripah kok jinawi. Tapi nyatane saben dina rakyate brebes mili. Iki negara apa? Jarine tata tentrem Karta Raharja. Nyatane adoh teko tentrem tapi malah saya rekoso. Guys, buka mata kalian lebar-lebar guys ya. Banyak yang nggak sadar justru pemerintah saat ini sedang memperlihatkan siapakah yang menjadi duri dalam daging selama ini di negeri kita tercinta. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau undang-undang, itu yang menyetujuinya adalah DPR. Ketika mereka tidak menyetujui undang-undang atau kebijakan tersebut, maka kebijakan itu tidak akan berlaku. Lantas kenapa sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat seperti kenaikan pajak, penyitaan tanah 2 tahun nganggur, pembukuan rekening, royalti musik yang nggak jelas, itu disetujui sama mereka. Dan bahkan kebijakan yang menguntungkan mereka yaitu kenaikan gaji sampai 100 juta 1 bulan. Itu mereka langsung dengan happy menyetujuinya dan bergoyang ria. Oke? Tapi kalian sadari nggak? Ya, semua kebijakan itu menguntungkan para elit. Hanya satu kebijakan yang membuat mereka panik, itu tidak mereka setuju sampai saat ini. Apakah itu? Penyitaan aset para koruptor. Betul. Belum disetujui sampai saat ini. Sampai Jadi sekarang. kalian udah tahu kan siapa yang menjadi duri dalam daging di negeri kita tercinta ini? Gaji anggota DPR 3 juta per hari. Kalau kita hitung-hitung, itu nyaris 90 juta lebih per bulan. Nah teman-teman, ini tentu saja sangat timpang dengan gaji-gaji guru yang ada di Indonesia ini, terlebih lagi guru honorer. Yang mana kalau kita ketahui, guru honorer 300.000 per bulan aja itu sudah susah, kadang-kadang dirapel sekali 3 bulan. Berbeda dengan gaji anggota DPR yang mencapai 100 juta per bulan dengan alibi tidak diberikan bantuan rumah. Nah, sama-sama kita lihat anggota DPR yang sifatnya ini musiman, hanya menjabat 1 kali 5 tahun, bisa mendapatkan fasilitas mewah dan tunjangan ke anak istrinya juga. Padahal anggota DPR ini bisa pinter, bisa sarjana, bisa dapat gelar itu dari guru dan dosen. Tapi mengapa kemudian orang yang memberikan dia ilmu pengetahuan, orang yang mengajari dan sampai dia dapat gelar itu mendapatkan perlakuan yang berbeda?
Saya kira memang negara ini harus merombak sistem pembayaran terhadap pejabat-pejabatnya. Karena pembayaran yang berlebihan akan mengguncang keuangan negara. Itulah kenapa Indonesia ini selalu menghadapi ketimpangan ekonomi. Setuju tidak? Wakil Presiden Gibran tidak ikut joget saat para DPR berjoget, bahkan Presiden Prabowo ikut goyang. Momen ini terjadi saat sidang tahunan MPR RI. Dalam sidang mereka memutar lagu Nona Manis Siapa Yang Punya. Para anggota DPR berjoget, namun muka Gibran malah cemberut seperti kurang senang melihat DPR malah joget. Yang dibahas di media ya, nah nih kalian lihat soal dasi Gibran ya, Gibran kocar-kacir, Gibran lari, macam-macam ya kan, yang dibahas oleh media. Tapi yang sebenarnya terjadi, kalian lihat sendiri ya, Gibran nampak kayak menyimpan sesuatu ketidaksukaan kepada gaji DPR yang naik drastis, tembus 100 juta per bulan, 3 juta lebih per hari guys ya. Tapi kalau kita lihat di sini Gibran seolah-olah ya tidak bisa ngapa-ngapain ya kan, karena Mas Gibran bukanlah orang yang ngambil keputusan. Lihat aja ya ekspresi Mas Gibran, tatapan tajam Mas Gibran, luar biasa. Waduh. Jadi kalau kita lihat ya, tatapan sinis ataupun nggak tahu lah, kita nggak bisa tebak-tebak lah ya kan ekspresi wajah Gibran, meskipun ya kan mereka anggota-anggota DPR ini joget, tapi Mas Gibran menunjukkan ekspresi muka yang kayak menyimpan sesuatu ya kan guys, ketidaksukaan kalau ya anggota DPR ini mendapatkan gaji yang sebesar itu ya. Tapi walau bagaimanapun Mas Gibran bukanlah pengambil kebijakan ya, memutuskan kebijakan ya, hanya bisa diam dan menyimpan sesuatu. Tapi ya mungkin kalau saya tanya sama kalian semua, apakah kalian setuju kalau gaji DPR itu sampai tembus 100 juta, 3 juta lebih per hari? Waduh, pantas saja lah ya kan rakyat mengatakan bubarkan saja DPR, nggak ada gunanya. Wah, ya juga ya kan, kita tidak merasa terwakili oleh DPR ini. Karena apa ya kan, kita menginginkan ya undang-undang perampasan aset koruptor itu segera disahkan. Mana DPR? Katanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kan nggak mewakili unek-unek kita ataupun keinginan kita. Sampai sekarang undang-undang itu masih saja ditahan, nggak mau dibahas. Ya, kenapa? Kalian berpikir logika, kenapa mereka takut dengan undang-undang perampasan aset koruptor ini segera disahkan? Kenapa? Ya karena mungkin karena yang akan koruptor mereka semua, anggota-anggota DPR ini. Ya makanya mereka takut. Aduh, parah ya. Komen guys, apa pendapat kalian tentang ekspresi Gibran yang seolah-olah menyimpan sesuatu? Komen di bawah.